Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Tomo pada pelajaran PKN, Pendidikan Kewarganegaraan, kelas 6, pertemuan keempat. Kali ini kita akan membahas tentang rukun dalam perbedaan. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah rukun itu? Rukun artinya damai dan bersatu. Kita bisa damai dan bersatu jika saling menghargai, saling menghormati, dan saling menyayangi. Kalau nggak saling menghargai, pasti nggak bisa rukun. Ya. Jadi ulangi, rukun adalah damai dan bersatu. Nah, kerukunan harus dibina di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan itu terdapat pada kitab Sutasoma, karangan Empu Tantular. Nah, kapan-kapan cerita Sutasoma akan Pak Tomo sampaikan ya. Nah, kita harus rukun dalam perbedaan. Perbedaan dalam keluarga itu ada, antara lain usia. Usianya beda-beda. Jenis kelamin, ya. Terus kebutuhan biaya. Kakaknya yang udah kuliah biayanya lebih besar daripada adiknya. Selera makanan beda-beda, ada yang suka pedas, ada yang suka nggak pedas. Kesukaan pada acara TV, nah ada yang suka Upin Ipin, ada yang suka apa ya, ada yang suka drama Korea, nah beda-beda. Terus tugas dalam keluarga beda-beda. Ayah tugasnya beda dengan ibu, ya. Nah, terhadap jenis-jenis perbedaan ini, kita harus saling menghargai. Yang suka makanan pedas, harus menghargai yang tidak suka pedas. Nah, kalau perlu sambelnya dipisahin, ya, biar biar yang nggak suka pedas tidak terkena makanan yang pedas. Nah, acara TV kesukaannya beda-beda. Nah, kalau emang punya uang yang cukup, satu keluarga mungkin TV-nya sebaiknya 2, nah, atau 3, ya, nah, supaya selera acara televisi bisa saling menghargai, tidak berebut. Nah, kalau perlu nonton TV-nya pakai HP, ya, biar tidak rebutan. Kita lanjutkan. Tadi perbedaan di lingkungan keluarga, sekarang perbedaan di lingkungan sekolah antara lain. Usia, nah usianya beda-beda. Kelas 1 sama kelas 6 beda ya. Jenis kelamin, suku, agama, hobi. Hobi di sekolah beda-beda ya. Terus kelas, ada yang kelas 1, ada yang kelas 5, kelas 6. Status ekonomi, ada yang bapaknya duitnya banyak, mobilnya bagus, ada yang bapaknya ekonominya biasa-biasa saja ya. Nah, itu harus saling menghargai. Jarak rumah ke sekolah, ada yang rumahnya jauh, ada yang dekat. Prestasi, ada yang pintar sepak bola, ada yang pintar nyanyi, beda-beda prestasinya ya. Sekarang perbedaan di lingkungan masyarakat. Apa saja yang beda usia, udah jelas di masyarakat usianya beda-beda. Ada yang kakek-kakek, ada yang anak kecil. Jenis kelamin, nah, jenis kelamin hanya 2 ya. Hanya laki-laki dan perempuan, nggak ada yang lain. Suku beda-beda, agama, hobi, status ekonomi. Ada yang rumahnya gede, ada yang kecil, ada yang rumahnya bagus, ada yang sederhana. Profesi, ada yang jadi dokter, ada yang jadi guru, ada yang jadi ya macam-macam ya, jabatan. Kemudian pilihan partai politik, ada yang sukanya partai ini, ada yang suka partai itu. Nah, itu perbedaan di lingkungan masyarakat. Perbedaan itu tidak boleh bikin permusuhan ya. Cara menjaga kerukunan adalah saling menghargai, saling menghormati, dan saling menyayangi. Perbedaan yang ada itu berguna untuk saling melengkapi kekurangan. Kalau nggak ada perbedaan malah tidak lengkap. Misalnya di dalam keluarga ada yang sudah tua, ada yang anak kecil saling melengkapi.
Kalau nggak ada anak kecilnya nggak seru. Nah, ya sepi. Demikian juga di masyarakat, profesinya beda-beda saling melengkapi. Ada yang jadi dokter, nah kalau sakit berobat ke dokter. Ada yang jadi ustadz, nah kalau ingin belajar agama ke ustadz. Saling melengkapi ya. Perbedaan berguna untuk saling melengkapi kekurangan. Karena manusia tidak sempurna. Jadi beda-beda terus saling melengkapi ya. Kita harus menjaga kerukunan dalam keluarga. Misalnya sering makan bersama, itu cara menjaga kerukunan dalam keluarga ya. Membersihkan rumah bareng-bareng, rekreasi bersama, terus merayakan ulang tahun anggota keluarga. Nah ini di orang yang lagi ulang tahun didoain bersama satu keluarga itu menjaga kerukunan keluarga. Terus masak bareng-bareng, kadang-kadang masak bareng-bareng ya. Walaupun bapaknya nggak bisa masak, diajak masak ya. Nah bareng-bareng seru ya. Ini menjaga kerukunan keluarga. Sekarang contoh menjaga perilaku kerukunan dalam masyarakat. Mengadakan arisan bersama, nah, biar bisa kumpul sambil arisan sambil ngobrol ya. Kerja bakti membersihkan lingkungan bareng-bareng bapak-bapak nih ya. Kalau arisan bisa bapak-bapak, bisa ibu-ibu. Ronda malam, nah ini bapak-bapak ya. Kegiatan bakti sosial, misalnya ngumpulin beras bareng-bareng terus nanti dibagi ke orang yang tidak mampu, itu namanya bakti sosial. Mengikuti organisasi, ada organisasi PKK buat ibu-ibu, Karang Taruna buat anak-anak muda, terus Posyandu buat ibu-ibu yang punya anak kecil. Nah, dengan mengikuti organisasi kita jadi kenal satu sama yang lain, terus jadi tambah rukun ya. Sekarang menjaga kerukunan di sekolah. Apa saja perilaku yang dapat menjaga kerukunan di sekolah? Yang pertama yaitu mengikuti kegiatan pramuka. Nah, pramuka itu kegiatan yang selalu mementingkan kerjasama ya. Jadi ikut pramuka itu biar sering kerjasama, kerja bareng-bareng ya. Tugas piket bersama bisa jadi rukun, bareng-bareng bersihin kelas ya. Belajar kelompok ini juga bisa bikin rukun. Bermain bersama, ya dengan bermain bersama kita seru terus jadi tambah rukun sama teman. Bermain bersama nggak boleh malah berantem ya, harus rukun ya. Kenapa kita harus hidup rukun? Karena rukun itu bermanfaat. Satu, dengan rukun kita menjadi nyaman, nggak takut ya, nggak takut jadinya nyaman. Suasana menjadi tenteram dan damai ya. Tidak melototin orang, tidak cemberut ya. Situasi menjadi aman, tidak terjadi pertengkaran. Malu kalau bertengkar, karena kita sudah rukun, jadi kalau bertengkar malu. Persatuan dan kesatuan menjadi kuat. Sekarang akibat jika tidak rukun. Suasana tidak tenteram, ya. Mudah terjadi pertengkaran, suka berantem, ya. Terus situasi jadi tidak aman kalau sering berantem. Mudah terhasut atau terprovokasi. Nanti ada yang mengadu domba. Udah sering bertengkar, ada yang adu domba tambah bertengkar terus. Jadi tidak nyaman ya. Terjadi perpecahan menjadi lemah ya. Kalau satu negara terjadi perpecahan, maka negara itu mudah dihancurkan oleh negara lain. Ya, baiklah. Demikian tadi tentang kerukunan dalam perbedaan. Jangan lupa subscribe dan ikuti terus YouTube Bimbel Pak Tomo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.